Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafki Ferdinand dari Universitas Informatika Bisnis Indonesia, kelas IK2A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang studi korelasi tenaga mandiri dan pikiran. Jadi membangun pikiran pertumbuhan melalui pengalaman, penguasaan, dan persuasi verbal berbasis upaya. Jadi mari kita simak dari awal mulanya. Kita akan jelaskan kenapa persuasi ini apa itu. Grow mindset dan self-efficacy adalah dua karakteristik penting untuk membantu pembelajaran di abad 21 secara konsisten mengembangkan diri, menjadi lebih terampil dan percaya diri dengan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dihipotesiskan dalam penelitian ini bahwa keduanya secara teoritis terkait dalam pengalaman penguasaan dan persuasi verbal, yaitu keduanya membentuk efikasi diri seseorang. Memainkan peran penting dalam pengembangan pola pikir seseorang, namun ada kekurangan bukti empiris untuk menunjukkan korelasi statistik mereka. Oleh karena itu, studi kuantitatif ini diatur untuk mengeksplorasi hubungan tersebut. Nah, jadi dari abstrak ini kita akan menjelaskan tentang efikasi diri dan pola pikir. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang pendahuluannya dulu ya. Jadi kepercayaan diri itu apa? Ini adalah salah satu karakteristik yang paling dibutuhkan, bahwa individu mencari dalam hidup karena membantu mereka merasa siap untuk pengalaman hidup terlepas dari kesulitan mereka. Secara tradisional, kerangka psikologis yaitu self-efficacy telah terutama digunakan untuk menjelaskan keyakinan seorang pada kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi self-efficacy itu apa? Self-efficacy itu adalah pada dasarnya mengacu pada keyakinan, pada kemampuan sendiri untuk menyelesaikan tugas tertentu dengan sukses dan pengaruh dalam perilaku sendiri untuk menghindari hasil negatif atau penampilan yang tidak memuaskan. Jadi ya self-efficacy itu dalam bahasa itu menjadi hasil negatif ya. Jadi menantang, sedangkan orang lain yang mencapai tingkat efikasi diri ini yang lebih tinggi mungkin untuk menerima tantangan yang harus mereka hadapi dan bekerja secara gigih untuk mencapai tujuan mereka, tujuan yang menghasilkan pencapaian hasil yang lebih diinginkan. Jadi suatu hal yang ingin dicapai untuk mencapai suatu hal yang positif gitu. Nah, lalu setelah efikasi diri itu apa? Ada pola pikir. Jadi pola pikir ini adalah seperangkat keyakinan yang dimiliki individu yang memandu bagaimana seseorang merespons atau menafsirkan situasi dan sikap yang mapan dalam kemampuan seseorang untuk berhasil di bidang tertentu. Teori pola pikir berfokus pada tanggapan orang terhadap tantangan dan menjelaskan alasan dibalik mengapa beberapa orang putus asa karena kegagalan atau mengapa mereka menarik diri karena ketika mengambil hambatan. Jadi ya setiap orang memiliki pola pikir masing-masing yang berbeda-beda. Lalu keyakinan orang terhadap tingkat kecerdasan itu kompetensinya akademiknya dapat diklasifikasikan dua jenis utama, mindset tetap dan mindset berkembang. Itu tentang pola pikir. Dan pola pikir ini dapat diubah. Dengan kata lain, individu yang dipuji karena usahanya cenderung memiliki sistem kepercayaan yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang menerima pujian karena sifat dan kemampuannya. Memang istilah pujian proses ini mengacu pada pujian atas upaya mereka dalam tugas tertentu yang dapat menyebabkan fokus mereka pada upaya mereka yang mereka dedikasikan untuk tugas tertentu dan mengembangkan keterampilan mereka. Sedangkan istilah pujian orang mengacu pada pujian atas kecerdasan mereka yang mungkin mengarah pada pengembangan pola pikir tetap. Jadi itu penjelasan tentang pola pikir. Nah, di sini ada kuesioner setelah kita membahas tentang self-efficacy dan pola pikir itu. Yang pertama setelah kita mempelajari self-efficacy dan pola pikir, saya menjadi percaya diri dengan kemampuan saya ketika saya menyelesaikan tugas tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menjadi percaya diri dengan kemampuan saya ketika orang lain memberitahu saya bahwa saya pandai dalam apa yang saya rasakan atau saya lakukan. Ketiga, saya menjadi percaya diri dengan kemampuan saya ketika orang lain menyuruh saya untuk meningkatkan sesuatu. Jadi intinya setelah kita mempelajari self-efficacy dan pola pikir itu, kita menjadi lebih positive thinking atau menjadi lebih yakin untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, setelah kuesioner ada hasil dan pembahasan juga tentang yang pertama itu pola pikir kita menjadi berkembang. Nggak stuck di situ aja, kita jadi belajar segala banyak pengalaman yang pembelajaran ya. Jadi akhirnya pola pikirnya berkembang. Lalu yang kedua yang tadi saya jelaskan, jadi pola pikirnya tetap dalam artian pola pikir tetap yang positif itu. Yang ketiga adalah pengalaman penguasaan. Jadi setelah kita mendapatkan pengalaman, kita harus bisa menguasai pengalaman tertentu dan menjadikan pelajarannya untuk melakukan suatu hal ke depannya. Itu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran atau video kali ini, penekanan dalam penjelasan materi ini adalah
penyelidikan hubungan statistik antara faktor-faktor pembentuk efikasi diri atau keyakinan pada kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas tertentu, dan jenis pola pikir atau pertumbuhan dan pola pikir tetap. Ya, mungkin sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.